Halo, jumpa lagi dengan Unicore Lab. Pada materi kali ini kita akan kembali belajar mengenai hand skill. Yang kemarin kita sudah berlatih mengenai hand skill juga, yaitu pengangkatan dan pelepasan komponen mikro, terutama pada kapasitor dan resistor dan komponen-komponen mikro yang lainnya. Nah, pada materi kali ini saya akan tunjukkan bagaimana pengangkatan dan pelepasan dan memasang ya, serta mencetak ulang kaki-kaki pada IC. Seperti biasa dalam kita pengangkatan IC itu dengan menggunakan panas 380 dan angin di 50%, tergantung blower Anda nanti. Nah, terus lalu kemudian setelah IC terlepas, kita coba bersihkan dengan menggunakan Goodwick. Ini ada beberapa metode ya cara pembersihan sisa-sisa timah yang ada di mainboard. Yang pertama itu dengan menggunakan Goodwick dan solder. Apa itu Goodwick? Goodwick adalah semacam pita yang terbuat dari tembaga, pita kecil yang terbuat dari tembaga, dan dimana jika kita panaskan dan kita letakkan pada sisa-sisa timah itu akan terserap oleh tembaga tersebut. Baik, kemudian yang kedua itu dengan metode memberikan timah di ujung mata solder. Setelah terbentuk sedikit ada timah yang menempel di ujung mata solder, baru kita bersihkan di sisa timah-timah yang ada di mainboard seperti yang ada di gambar. Ini hanya tidak serta-merta ini di ujung mata solder langsung ke mainboard, ini sangat berisiko pada jalur-jalur. Bersihkan dengan hanya tidak terlalu mengena pada mainboard, jangan terlalu keras-keras. Nah, ini tadi kan dengan menggunakan timah, sehingga timah itulah yang akan menempel pada sisa-sisa timah, sehingga sisa timah ikut terbawa pada timah. Terus kemudian, nah sisa-sisa ini di dalam video ini ada sisa-sisa timah yang masih berjajaran. Ini sangat dibutuhkan ketelitian, di mana sisa-sisa timah itu harus bersih dari botnya, sehingga antar komponen tidak jadi connect atau konslet karena ada sisa-sisa timah yang masih berserakan. Ini tetap menggunakan ujung mata solder ya, diberi timah belum, dan hanya dibersihkan tidak sampai terlalu keras dalam membersihkan mengambil sisa-sisa timah. Kemudian setelah itu dibersihkan dengan thinner atau alkohol isopropil. Nah, kemudian dikeringkan dengan blower. Pemberian flak itu enggak usah terlalu banyak-banyak. Nah, kemudian yang ini adalah pembersihan sisa timah dengan menggunakan blower dan menggunakan Goodwick. Jadi Goodwick dipotong kecil dikit saja, terus kemudian dijepit sama pinset,
Kemudian Goodwick-nya itulah yang dipanasi dan dibesutkan pada boardnya, sehingga timah-timah akan ikut terbawa ke Goodwick-nya. Bisa dilihat di video, itu adalah contoh di mana membersihkan. Maksud dan tujuan dengan pembersihan ini adalah timah, sisa-sisa timah itu benar-benar bersih dan mainboard itu rata bersih, karena sisa-sisa timah itu nanti akan membuat saat pemasangan itu tidak bisa langsung menempel presisi pada mainboardnya. Jika menggunakan Goodwick akan benar-benar bersih dan rata. Nah, di saat banyak fluk, sisa-sisa fluk, bersihkan dengan menggunakan thinner dan kapas, dibersihkan sehingga board dalam posisi benar-benar bersih. Nah, ini contoh ada sisa-sisa timah yang masih berserakan, berceceran, sehingga harus benar-benar dibersihkan. Sehingga sangat diperhatikan dalam proses pengerjaan di iPhone, itu kebersihan mainboard itu sangat benar-benar diperhatikan, baik dari sisa-sisa fluk, baik dari sisa-sisa timah, itu harus benar-benar bersih. Nah, dalam pengambilan IC ini saya akan memberikan contoh. Ini IC yang sudah pernah diangkat, jadi sangat mudah nanti pengambilannya. Sangat perlu diperhatikan dalam pengangkatan IC itu kestabilan dalam memegang pinset itu benar-benar stabil. Jadi saat pengangkatan IC itu tidak goyang-goyang atau menyentuh pada komponen di sekitarnya. Coba diperhatikan. Nah, ini masih original, masih agak lama. Pengangkatan yang bagus, sisa timah itu akan tetap berbentuk bola-bola utuh. Coba bisa dilihat, itu kas timahnya itu masih utuh ya, tidak berserakan, nempel kiri kanan sisa timahnya. Nah, setelah pengangkatan IC, kita bersihkan dengan menggunakan potongan Goodwick. Kita panaskan sehingga Goodwick akan membawa sisa-sisa timah yang masih tersisa. Bila agak kering di mainboard, beri sedikit fluk. Bisa dilihat ya kawan-kawan ya, posisinya jadi bersih dan rata. Untuk Goodwick diatur sedemikian rupa. Jika memang medianya terlalu sempit, bisa dipotong sehingga dipotong agak runcing begitu ya, sehingga bisa membersihkan di tempat-tempat yang sempit. Nah, semacam ini.
Dalam proses pengambilan ini, pengambilan timah pembersihan, ini saya gunakan panas 350 dan angin masih 50%. Sih ya. Bola-bola ini terangkat karena nanti kita akan cetak ulang kaki-kakinya, bola-bolanya itu, bola-bola timah pada IC kita cetak ulang. Dalam metode yang ini, dalam pembersihan bot, pemegangan atau saat menjepit Goodwick itu benar-benar harus stabil. Karena apa? Komponen di sekitarnya juga ikut panas. Sehingga kawan-kawan, jika Goodwicknya tidak stabil, akan menyenggol atau menyentuh komponen di sekitarnya, sehingga akan komponen di sekitarnya akan jadi berantakan. Nah, kemudian kalau sudah bersih, ambil kapas, kemudian dikasih thinner, kita bersihkan sisa-sisa plug yang ada di mainboard. Baik, selanjutnya pembersihan sisa-sisa timah di IC. Pastinya saat kita pengambilan IC, pelepasan IC, masih akan tersisa juga sisa timah, baik itu di mainboard maupun di IC-nya. Caranya, pada IC kita beri plug dulu. Nah, diusahakan setiap kita mau menyolder atau membersihkan menggunakan solder, itu medianya diberi plug agar apa? Mudah timah-timahnya mudah menempel di solder. Nah, kemudian ini saya menggunakan metode yang kedua tadi dengan memberikan timah pada ujung mata solder. Kemudian diusapkan saja di sisa-sisa kaki IC. Ya, setelah timah menempel di ujung mata solder, ya, agak dibanyakin malah nggak apa-apa. Nah, kemudian diusapkan saja pada sisa-sisa timah. Tidak perlu terlalu bersih kalau di IC. Diusahakan ujung mata solder tidak bersentuhan langsung dengan IC, karena ini akan menimbulkan IC itu terpapar panas yang berlebihan. Bisa dilihat cukup rata saja, tidak terlalu bersih-bersih, serata seperti waktu kita membersihkan di mainboardnya tadi ya. Kemudian langkah berikutnya adalah mencetak ulang ya. Ini ada plat BGA stensil namanya, itu adalah untuk mencetak kaki-kaki IC yang sudah kita bersihkan. Kemudian disiapkan pula namanya timah pasta. Ya, timah pasta disiapkan, diambil, baik itu diambil di media yang plat atau apa yang bisa kita ambil timah pastanya. Kemudian timah pastanya kita isikan pada lubang-lubang plat tersebut. Nah, setelah terisi, dibersihkan dulu, diratakan dulu semuanya dengan menggunakan tisu seperti di video, di gambar.
rata, bersih. Kalau sudah rata bersih, kita ambil pinset, bisa menggunakan pinset bengkok atau pinset lurus untuk menjaga agar plat BGA stabil. Nah, kemudian tidak usah terlalu panas-panas untuk membuat kaki baru. Ini di settingan 320, angin 40. Angin 40. Kita arahkan ujung blower kepada IC tadi, kemudian akan membentuk bola-bola seperti ini. Sudah terbentuk bola, lalu bersihkan dengan benar. Kemudian jika sudah seperti ini, tinggal didorong-dorong ke bawah agar terlepas dari plat BGA-nya. Bisa dilihat posisinya, bola-bola kaki sudah terbentuk. Tapi untuk lebih membuat lebih mantap lagi atau timah itu lebih matang lagi, letakkan fluk, kemudian kita ratakan. Timah yang matang itu terlihat mengkilat dan membentuk bola-bola tepat pada titik-titik kaki IC. Nah, lihat ini sudah rata, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kaki yang terbentuk itu rata seluruhnya, ya, rata seluruhnya dan mengkilat. Itulah ribolan yang bagus. Ini untuk mencetak. Nah, kemudian kita coba lagi, mengulang lagi. Ini adalah IC NFC, di mana bisa dilihat masih berantakan sisa-sisa timahnya. Kasih fluk dulu, lalu ujung mata solder kita beri timah, kemudian kita usap-usapkan ke kaki-kaki IC sehingga kaki-kaki IC timah-timahnya ikut terbawa pada ujung mata solder tadi. Kita bersihkan dengan thinner. Coba kita keringkan dengan menggunakan blower. Lalu ambil plat BGA stensil. Jadi plat BGA stensil itu macam-macam sekali ya. Tergantung untuk seri iPhone seri berapa, di situ sudah ada plat-plat dan lubang-lubang kaki IC-nya. Contoh iPhone 6 itu ada sendiri plat BGA-nya, iPhone 7 ada plat BGA-nya sendiri. Kemudian iPhone 8X sampai 11 Pro saat ini sudah ada plat BGA-nya sendiri dan bentuk kaki-kaki IC yang digunakan, sehingga harus tepat lubang kaki IC. Nah, ini contoh juga. Pelan-pelan saja kalau masih belajar. Ini pakai panas 320 dan angin 40. Jika sudah terbentuk bola-bola seperti ini, tahan beberapa detik untuk agak sedikit adem, jangan dilepas. Nah, kemudian ini saya kasih fluk lagi langsung sehingga biar benar-benar matang langsung saat masih di plat BGA-nya ya. Nah, kemudian dibersihkan
dengan thinner dibersihkan biar kering, tunggu beberapa saat biar sedikit adem dingin. Nah, tinggal kita dorong. Nah, ini sudah terlepas dari plat VGA-nya. Ini setelah terlepas dikasih peluk lagi, kemudian diratakan lagi biar benar-benar matang ya, biar terbentuk bola-bola yang bagus. Lalu kalau sudah agak dingin dikit, kemudian dikasih thinner dibersihkan. Nah, kemudian dikeringkan dikit. Kaki-kaki IC sudah terbentuk dengan bagus, dengan baik ya, bisa dilihat rata. Tidak ada yang besar, yang kecil, tidak rata. Kemudian tingginya juga rata. Ini akan enak sekali jika rata begini, lalu kita pasangkan pada mainboard, nanti dia akan rata presisi. Nah, ini juga kita coba lagi sekali lagi. Ini masih sisa-sisa timah masih ada. Diusahakan ujung mata solder itu bersih ya. Saya udah bersihkan. Ini contoh yang tidak dibersihkan sehingga meninggalkan bekas hitam-hitam itu. Nah, itu. Sisa-sisa hitam itu bekas dari ujung mata solder yang tidak bersih. Untuk membersihkan mata solder, di situ ada pembersih yang berupa spons dan bisa juga dengan menggunakan semacam ini ya, spons dari kawat. Bersihkan benar-benar bersih. Kalau sudah bersih, baru kita cetak ulang. Kalau bersih seperti ini, nanti saat mencetak juga timah akan cepat menempel. Timah akan cepat menempel. Oh iya, lupa. Ini mengenai timahnya. Saya menggunakan timah yang temperatur 183 derajat, bukan yang low temp ya. Saya menggunakan timah pasta yang 183 derajat untuk titik didihnya. Saya suka di 183 derajat, itu tidak terlalu keras, kemudian tidak terlalu lembek. Jadi saat kita blower kayak seperti ini, dia juga akan mudah membentuk bola-bola. Saat penjepitan jangan terlalu keras ya, menempel saja pada plat VGA-nya, hanya untuk sebagai pengimbang saja, sebagai pengimbang plat VGA-nya agar tidak menggembung saat terkena panas seperti ini. Nah, kemudian diratakan lagi. Jika sudah membentuk bola-bola, dibersihkan, tunggu beberapa detik, kemudian dibersihkan, tunggu adem, karena kalau tidak adem nanti timahnya akan terlepas lagi. Nah, mudah sekali ya kalau sudah bersih. Mudah sekali terlepas. Ini biar lebih mantap lagi, kasih flux sedikit lagi.
lalu kita panaskan, kita ratakan timah sampai mengkilat berbentuk bola-bola bagus. Itu tandanya sudah jadi. Tinggal dibersihkan. Tinggal dibersihkan. Kalau sudah bersih seperti ini, kita pasang di mainboardnya, enak sekali, rata. Rata, udah bagus, mengkilat. Dengan mencetak kaki IC yang bagus, itu juga menentukan tingkat keberhasilan dalam menyervis saat pemasangan IC. Juga lebih presisi, tidak miring-miring. Baik kawan-kawan, setelah semua sudah dicetak, ini kita akan lanjut praktekkan mengenai pemasangan IC-nya ya. Di sini adalah IC audio. Ini mainboard di iPhone 6s yang buat untuk dicoba. Saat pemasangan IC, jangan terlalu banyak memberikan flux. Dikit saja kemudian diratakan. Bisa diratakan dengan panas, atau jika rekan-rekan menggunakan punya kuas, diratakan dengan kuas juga nggak apa-apa. Yang penting rata. Jangan lupa perhatikan titik pertama. Pada setiap IC itu ada tanda berupa dot atau titik di pojok IC. Itu nanti samakan dengan, jika lupa silakan buka di skematik titik pertamanya itu di mana, sehingga tidak terbalik atau salah pemasangan. Ini harus benar. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, saya coba bersihkan. Nah, di situ terlihat ada titik hitam di badan IC ya, di pojokan itu. Nah, jadi ada di pojok bawah kanan. Saat pemasangan diperhatikan jarak antara komponen-komponen sekitarnya, baik atas, bawah, kiri, kanan, sangat diperhatikan kira-kira dalam posisi presisi. Jaraknya sama antara sisi-sisi komponen di sebelahnya dengan di badan IC. Lalu kita panaskan. Ini saya menggunakan panas 350, tapi untuk saat pemasangan tanpa memegang IC seperti ini, gunakan angin yang kecil dulu. Ya, gunakan angin yang kecil dulu sehingga tidak terbang. Setelah agak rata, agak panas, nanti anginnya ditambahkan lagi. Standar 350, anginnya 50%. Tadi sempat dilihat posisinya, setelah panas terlihat ada gelembung-gelembung di bawah badan IC. Itu menunjukkan flux itu sudah mendidih dan kemudian disentuh dengan ujung pinset sehingga IC goyang dan dia kembali lagi. Itu menunjukkan kaki-kaki IC sudah terpasang dengan benar. Nah, ini coba kita pasang IC NFC nya. Perhatikan sisi sebelah atas, bawah, kanan, kiri, jarak antara komponen di sebelahnya itu seimbang. Jika tanpa menggunakan pijat seperti ini ya,
angin nggak usah tinggi-tinggi. Nah seperti ini, dia bergeser. Angin nggak usah tinggi-tinggi, angin di 30 saja sementara ya. Jadi tahap awal itu untuk sekedar melekatkan sebagian timah-timah di bawah sehingga mengunci IC biar tidak bergerak saat kita menggunakan angin yang tinggi. Nah ini angin rendah dulu biar agak nempel, sudah nempel di timahnya, kemudian di setting di angin 50%. Nah ini dihangatkan, ini akan bergerak sendiri. IC itu bergerak sendiri. Jika masih kurang mantap, tinggal disentuh saja IC nya. Jika sudah bergoyang, itu menunjukkan timah-timah pasta, timah-timahnya sudah menempel dengan baik. Nah setelah itu sudah dirasa sudah menempel dengan baik, tinggal dibersihkan dengan thinner untuk membersihkan sisa-sisa timah, sisa-sisa fluk ya. Kemudian kita keringkan ya, kita keringkan dengan blower. Kita keringkan dengan blower panas rendah aja, angin yang tinggi, sehingga membersihkan sisa-sisa thinnernya. Coba kita praktekkan lagi ya. Kita pasang IC ini, harus sesuai kaki IC, kaki pertamanya di badan IC ditunjukkan dengan tanda, baik itu berupa titik ataupun berupa contoh ini ada, ini sepertinya segitiga ini. Nah, titik segitiga atau titik bulat, beri fluk yang sedikit. Nah, kemudian kita pasangkan, kita letakkan IC nya, kita tepatkan, kita presisikan dengan komponen-komponen sebelah. Lalu blower dengan panas 350, angin yang rendah dulu 30. Setelah sedikit menempel, angin dibuat yang agak tinggi 50%. 35 tetap angin panas, tetap 350, angin dinaikkan. Nah ini itu sudah bergoyang, sudah disentuh, sudah kembali lagi. Setelah itu diusahakan untuk dibersihkan. Kebersihan itu utama kalau untuk di iPhone ya. Pemasangan harus presisi dengan benar, kaki-kaki dengan benar, itu menentukan keberhasilan kawan-kawan semua. Baik, begitu saja untuk materi angkat cetak pasang IC. Sampai ketemu di materi berikutnya, masih di hand skill juga untuk tahap dasar pembelajaran teknisi iPhone. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya.